Nah, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya berakhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Remaja atau disebut juga ialah masa antara usia anak-anak dan usia dewasa. Remaja dalam istilah ilmu fikih disebut murahik. Masa sebelumnya disebut syabi atau anak-anak. Dan masa sesudahnya disebut mukalaf atau dewasa. Masa remaja disebut juga masa balik atau pubertas. Pada masa ini, unsur ketertarikan pada lawan jenis muncul dan dirasakan. Jadi, remaja ialah orang yang telah melewati masa kanak-kanak dan belum memasuki masa dewasa. Secara fisik biologis, remaja putra dan putri memiliki ciri-ciri keremajaan yang berbeda satu sama lainnya. Bagi remaja putra ditandai dengan terjadinya mimpi basah dan sebagainya. Dan bagi remaja putri ditandai dengan terjadinya menarche atau haid pertama kali dan sebagainya. Agama Islam tidak mengekang apalagi melarang para remaja melakukan pergaulan dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, sepanjang pergaulan itu sesuai dengan tuntutan akhlak terpuji. Akhlak terpuji ialah sikap perilaku, ucapan, perbuatan, dan tindakan yang sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dan norma-norma aturan yang berlaku. Remaja adalah sosok manusia yang secara fisik sudah hampir menyerupai orang dewasa, tetapi secara mental kejiwaan masih memerlukan bimbingan dan tuntutan dari para orang dewasa, terutama orang tua, guru, dan masyarakat lingkungannya. Dalam kondisi mental masih labil, tentu remaja akan mudah terbawa oleh arus pergaulan, baik positif maupun negatif. Keberadaan remaja masa kini sangat penting dan menentukan nasib suatu bangsa pada masa yang akan datang. Sebab pada gilirannya, para remajalah yang akan menggantikan tempat kepemimpinan suatu bangsa. Nah, selanjutnya ada akibat negatif memandang yang haram. Yang pertama yaitu ada rusaknya hati atau al-qalbu. Pandangan yang haram dapat mematikan hati seperti anak panah mematikan seseorang atau minimal melukainya. Seorang penyair berkata, yang artinya, kau ingin puaskan hatimu dengan mengumbar pandanganmu. Suatu saat pandangan itu pasti akan menyusahkanmu. Engkau tak akan tahan melihat semuanya, bahkan terhadap sebagiannya pun kesabarannya tak berdaya. Atau seperti percikan api yang membakar daun atau ranting kering lalu membesar dan membakar semuanya. Wa mu'zamun nar mim mustasghar asyara kulla hawaditi mabta'uhan nazar. Segala peristiwa bermula dari pandangan, dan api yang besar itu berasal dari percikan api yang kecil. Yang kedua yaitu kemungkinan besar terjerumus zina. Ibnu Qayyim pernah berkata bahwa pandangan mata yang haram akan melahirkan lintasan pikiran. Lintasan pikiran melahirkan ide, sedangkan ide memunculkan nafsu. Lalu nafsu melahirkan kehendak. Kemudian kehendak itu menguat hingga menjadi tekad yang kuat dan biasanya diwujudkan dalam amal perbuatan atau zina. Penyair berkata, yang artinya bermula dari pandangan, senyuman, lalu salam, lantas bercakap-cakap, membuat janji, dan akhirnya bertemu. Yang ketiga yaitu lupa ilmu. Ilmu adalah cahaya Allah di bumi, dan cahaya tersebut akan masuk pada hati yang bercahaya pula. Mungkin ada sebagian kita bertanya,
Orang non-Islam atau munafik banyak yang berilmu meskipun mereka bermaksiat yang tertinggi atau musyrik. Jawabannya adalah ini masalah keberkahan. Betapa banyak ilmu yang dihasilkan pemaksiat dan non-Islam tidaklah berkah. Berkah di sini artinya mendapatkan ridho ilahi dan menghasilkan pahala untuk selama-lamanya atas usaha keilmuan kita yang bermanfaat. Jika ilmu dunia yang kita hasilkan tidaklah bermanfaat atau tidak berkah, lantaran kita bermaksiat, apalagi ilmu agama yang jelas-jelas cahaya yang terang benderang. Sangatlah logis apabila cahaya tersebut pudar dan akhirnya hilang selama-lamanya dari hati seorang insan yang bermaksiat. Yang keempat yaitu turunnya bala. Amar bin Murrah berkata, "Aku pernah memandang seorang perempuan yang membuatku terpesona. Kemudian mataku menjadi buta. Kuharap itu menjadi kafarat menghapus dosaku." Yang kelima yaitu merusak sebagian amal. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Barang siapa membayangkan bentuk tubuh perempuan di balik bajunya, berarti ia telah membatalkan puasanya." Yang keenam yaitu menambah lalai terhadap ibadah. Seorang hamba yang telah bermaksiat terhadap Allah dengan mengobrol matanya pada lawan jenis yang bukan haknya, maka ibarat pasukan tentara yang menyerang musuh yang bukan musuhnya. Tentunya akan menjadi sia-sia. Ternyata musuh yang diserang adalah bukan musuhnya. Begitu pula mata yang memandang lawan jenis yang bukan haknya. Hanyalah kesia-siaan semata yang mengeluarkan energi yang bukan pada tempatnya. Yang semestinya energi tersebut bisa disimpan kelak ketika berumah tangga. Aduhai, betapa nikmatnya mata yang bisa menahan syahwat dan melelahkan air mata untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hanya sekedar melihat lawan jenis yang bukan hak.